Halo Sobat Book Reading 12 yang berbahagia. Jumpa lagi. Kita akan melanjutkan pembacaan buku kita, masih dengan buku yang berjudul Meraih Kebahagiaan karya Jalaluddin Rahmat. Pada episode kali ini kita akan membacakan sebuah bagian yang berjudul Kebahagiaan bukan pada kekayaan. Bismillahirrahmanirrahim. Tom Stonehill telah mengendarai mobilnya selama beberapa jam ketika ia merasa ingin sekali buang air. Waktu itu sudah sangat malam dan semua pompa bensin yang dilewatinya sudah tutup. Lambat laun ia menjadi sangat putus asa. Akhirnya Tom keluar dari jalan raya dan masuk ke kota pertama yang ditemuinya. Di sana ia tahu ada tempat yang mempunyai fasilitas umum. Kebutuhan itu semakin kuat dan ia mulai meningkatkan kecepatan. Tepat pada saat ia mulai mempercepat laju kendaraannya, ia mendengar seseorang dengan pengeras suara menginstruksikannya untuk menepi. Di kota itu ada sheriff yang bertugas. Sheriff itu keluar dari mobil dan menghampiri Tom. Menurut Anda, seberapa cepat Anda boleh mengemudi di sekitar sini? Tanyanya dengan nada berat. Pak, kata Tom meminta maaf. Saya belum pernah mengendarai mobil secepat ini. Tapi Anda lihat, saya sedang sangat ingin ke kamar kecil. Sheriff itu memperhatikan nada jujur Tom dan kasihan padanya. Saya percaya pasti ada tempat yang masih buka jika Anda terus menyusuri jalan ini, katanya sambil menunjuk ke depan. Namun Anda harus memperhatikan batas kecepatan, imbuhnya. Ya, pasti, jawab Tom. Ia merasa lega dan senang karena diperbolehkan pergi. Beberapa saat kemudian, Tom melihat cahaya lampu di kejauhan. Ia yakin sedang mendekati toko grosir 24 jam. Namun saat ia mendekati tempat itu, ia semakin yakin sedang menuju suatu tempat di mana sedang berlangsung upacara pemakaman. Tom merasa tidak enak hati menggunakan fasilitas mereka, tetapi keinginannya terlalu kuat untuk diabaikan. Ia memarkirkan mobilnya dan berjalan ke tempat itu. Di dalam ia disapa dengan hangat. Selamat datang. Dapatkah Anda memberi tanda tangan di sini? Kata Mr. Gifford, direktur pemakaman. Oh, saya hanya ingin ke kamar kecil, kata Tom dengan nada menyesal. Bolehkah? Tentu saja boleh, jawab direktur itu. Tapi tolong tanda tangan dulu. Tom tidak paham mengapa ia harus menuliskan namanya. Tapi ia tetap melakukannya dengan harapan hal itu akan menyelesaikan masalah. Tom baru ingin menanyakan di mana letak kamar kecil pria ketika Mr. Gifford berkata, tolong tulis alamat lengkap Anda juga. Tapi kenapa perlu alamat saya juga? Tanya Tom kebingungan. Saya hanya ingin menggunakan kamar kecil sebentar. Tolong Pak, isilah buku ini. Terserah deh, Tom komit sambil menulis. Kemudian ia mengikuti Mr. Gifford menuju kamar kecil. Sebelum meninggalkan pemakaman, Tom berhenti sebentar untuk menghormati si orang yang meninggal. Di jalan keluar, Tom melihat sheriff yang tadi. Terima kasih, katanya sambil mengangguk kepala kepada Mr. Gifford dan sheriff itu. Kemudian Tom berlalu dan pulang. 3 minggu kemudian, Tom menerima telepon dari seorang pria tak dikenal yang menyebut diri sebagai pengacara. Saya mewakili rumah duka Anda tempat berhenti dan menggunakan kamar kecil beberapa minggu lalu, kata orang itu.
Anda harus datang ke kantor saya pada hari Kamis pukul 14.00. Tom gemetar. Dengan takut ia bertanya, "Tolong beritahu aku, apa aku melakukan sesuatu yang salah? Apa aku perlu pembela?" "Tidak perlu," kata pengacara itu menenangkannya. "Hanya datang tepat waktu," katanya lagi. Pengacara itu memberikan alamatnya dan menutup telepon. Pada hari-hari berikutnya, Tom gelisah. "Apa yang kulakukan? Kenapa mereka memanggilku?" katanya bertanya-tanya dengan keras. Kamis itu, ia mengendarai mobilnya ke kantor si pengacara dengan takut. Tom menemukan gedung itu sesuai ancar-ancar. Dengan menahan nafas dan jantung berdebar, ia mengetuk pintu. "Silakan masuk," kata sekretaris. Pengacara itu keluar. Ia memperkenalkan Tom pada sekretaris itu, lalu mengajaknya masuk. Di dalam, Tom terkejut melihat Sheriff dan Mr. Gifford. "Silakan duduk," kata pengacara itu memulai. "Saya ditunjuk dengan sah oleh pengadilan untuk membaca warisan dan pernyataan Mr. Stanley Murrow." Pengacara itu mengambil buku tamu yang Tom tanda tangani. Ia menoleh ke arah direktur pemakaman, menunjuk pada Tom dan bertanya, "Inikah pria yang menandatangani buku itu?" "Ya," kata direktur pemakaman itu. Kemudian si pengacara melihat Tom dan berkata, "Saya rasa Anda tidak mengenal Mr. Murrow. Ia seorang yang sangat kaya. Ia memiliki hampir seluruh tanah di kota ini. Akan tetapi ia tidak punya banyak keluarga dan tidak disukai, serta dijauhi warga sekitar. Mr. Murrow telah menunjuk saya untuk menjadi pelaksananya." Pengacara itu mengambil secarik dokumen dan melanjutkan, "Ini surat warisan paling pendek yang pernah saya lihat. Bunyinya, orang sangat membenciku karena tidak pernah mendapat uang dariku selama aku hidup. Jadi, orang yang hadir ke pemakamanku pasti orang cukup berbelas kasih kepada seorang tua yang bertingkah seperti aku. Dengan ini, aku mewariskan seluruh tanah dan sahamku untuk dibagi rata kepada mereka yang menghadiri pemakamanku." Pengacara itu menatap langsung mata Tom. "Tanda tanganmu adalah satu-satunya tanda tangan yang tertera di buku tamu," katanya. "Oleh sebab itu, Yita Halberstam dan Judith Leavenworth yang memasukkan cerita di atas dalam kumpulan kisah Gifts from the Heart menambahkan komentar berikut ini sesudahnya. Ada banyak orang pelit yang menimbun kekayaan untuk memastikan tidak ada orang yang mendapat kebahagiaan dari mereka selain diri mereka sendiri. Secara finansial, mereka mungkin kaya, tetapi secara spiritual mereka bangkrut. Sebaliknya, ada orang yang membutuhkan tapi masih memberikan apa yang ada pada dirinya dengan murah hati. Mereka itu diberkati dengan sejuta kedamaian. Siapa yang sesungguhnya kaya dan siapa yang sesungguhnya miskin. Kisah ini juga mengajarkan kepada kita bahwa kekayaan belum tentu mendatangkan kebahagiaan, sebagaimana kemiskinan tidak dengan sendirinya mendatangkan penderitaan. Henry Nouwen, pendeta Amerika, baru saja pulang dari misi 1 tahunnya di tengah-tengah petani Peru yang miskin. Ia bercerita pada kawan-kawan Amerikanya tentang betapa cerianya orang-orang miskin di Peru. Pada waktu pesta, mereka bergembira bukan saja karena bisa berkumpul dengan kawan-kawan dan tetangga, tetapi juga bisa berbagi kue yang sedikit
atau berbagi seteguk Coca-Cola. Ketika ia kembali lagi ke Amerika, ia berjumpa dengan kawan-kawannya yang kaya tetapi bermuka masam. Dengan keluarganya, mengalami kesulitan dalam mengembangkan hubungan yang akrab dengan teman-temannya, dan merasa bermusuhan dengan orang-orang yang berkuasa. Melihat dan merasakan penderitaan yang dalam pada kawan-kawanku yang ambisius dan berhasil, makin lama aku makin terkejut dengan krisis spiritual yang meluas pada apa yang disebut sebagai dunia pertama. David Myers yang menceritakan kawannya yang pendeta itu menuliskan kehidupan Amerika dengan judul bukunya yang menarik, The American Paradox, Spiritual Hunger in an Age of Plenty. Paradoks Amerika, kelaparan spiritual di masa kemakmuran. Kita juga melihat sebagai paradoks, kita yang miskin selalu membayangkan betapa bahagianya orang Amerika yang kaya. Mereka punya sekolah yang baik, tempat tinggal yang nyaman, perpustakaan besar di setiap kelurahan, makanan yang sehat dan enak, keamanan yang terjamin, udara yang bersih. Maaf, saya menggunakan gambaran negara yang saya rindukan. Mereka punya mal-mal yang megah, tempat rekreasi yang indah, sarana hiburan yang lengkap, perempuan-perempuan cantik, tempat tinggal yang luas, dan peluang bisnis yang besar. Tetapi di tengah-tengah kemakmuran itu, David Myers menemukan penderitaan. Mr. Merrow dalam cerita di atas boleh jadi mewakili sekian banyak orang Amerika yang kaya. Ed Diener, psikolog dari University of Illinois, meneliti 100 orang Amerika terkaya yang dicatat Forbes. Mereka hanya sedikit lebih bahagia dari rata-rata. Bahkan, sebagian besar menemukan uang telah membuatnya menderita. Kita dengan mudah menemukan miliarder dolar yang hidupnya kacau balau. Howard Hughes, Christina Onassis, J. Paul Getty, Warren Buffett melaporkan penelitiannya pada sejumlah orang-orang terkaya lainnya. Hasilnya konsisten dengan hasil Ed Diener. Ia juga menemukan orang-orang kaya yang hidupnya menderita. If you were a jerk before, you will be a bigger jerk with $1 billion. Kalau kamu memang orang payah sebelumnya, kamu akan menjadi orang payah yang lebih besar dengan uang miliaran dolar, kata Warren Buffett. Athena yang berusia 13 tahun berjuang di pengadilan untuk memperoleh $500 miliar warisan Onassis. Ia begitu menderita sehingga ia berkata, "Kalau aku bakar uang itu, pasti tidak akan ada masalah." Tambahkan ke situ contoh-contoh yang Anda kenal, Elvis Presley, Marilyn Monroe, atau siapa saja. Jadi, uang yang semula kita bayangkan memecahkan masalah hidup, sekarang malah menjadi masalah itu. Uang dengan mengikuti ucapan para anggota legislatif yang menjadi orang-orang kaya baru di Indonesia bukanlah solution of the problem, tetapi menjadi part of the problem. David Myers menceritakan kepada kita kisah di bawah ini untuk menunjukkan bahwa money doesn't buy happiness. Salah seorang mahasiswaku menggambarkan penderitaannya setelah 8 tahun hidup dengan ibunya dan ayah tirinya yang kaya tetapi suka melecehkannya. Tidak perlu aku katakan bahwa situasinya tidak menyenangkan. Memang, ia mengendarai BMW
dan baru saja membelikan untuknya Mercedes. Mereka memberi aku Mazda 626. Ia berbelanja di Bloomingdale dan memberikan untuknya jam Gucci. Dalam setahun, ia memberiku kapal pesiar. Setelah itu, ia membelikanku selancar angin sendiri. Rumahku punya 2 VCR dan 3 televisi Hitachi. Apakah semua itu membantuku bahagia? Sama sekali tidak. Aku ingin menukarkan semua kekayaan keluargaku untuk kehidupan keluarga yang penuh damai dan cinta kasih. Wa ma taufiqi illa billah. Alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.